Selamat hari ulang tahun Pramuka ke-65. Salam Pramuka. Penghormatan kepada pimpinan upacara dipimpin oleh Pratama. Kepada pimpinan upacara, hormat! Red! Tangan! Red! Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhum wala talidu anfusakum wala tanabadu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Shadaqallahul adzim.
Selanjutnya, Bapak dan adik sekalian, bahwasanya tema Hari Pramuka pada tahun ini 2026 adalah memantapkan langkah organisasi dengan mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mendukung generasi Indonesia Emas 2045. Luar biasa temanya. Yang pertama, adik-adik sekalian, bahwa memantapkan langkah organisasi dimaknai sebagai satu tata kelola organization strength agility. Ini menjadi bagian penting bahwa kita harus selalu profesional dan adaptif. Maka kalau kita pada saat ini kegiatan pramuka dan di sekolah diwajibkan untuk mengenakan kaju, mengenakan atribut yang lengkap, itu adalah bagian tema yang diusung oleh pemerintah pada hari ulang tahun pramuka pada hari ini. Sehingga sekolah itu memberikan satu peluang pada kalian dan mewajibkan untuk tata kelola ini, governance ini harus bagus, sehingga benar-benar kita itu menyongsong tata kelola pramuka dengan baik, profesional dan adaptif. Apa itu adaptif? Artinya kita itu siap menerima satu bentuk transformasi dan perubahan. Pramuka siap berubah kapan saja. Pramuka siap mau ngapain apa saja. Dan itulah sebagai satu loyalitas bahwa kita wajib hukumnya untuk berubah selagi perubahan itu adalah untuk kebaikan bersama. Maka dari itu memantapkan langkah organisasi menjadi tema penting negara Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun pramuka yang ke-65. Maka kalau setelah kita Sudirman, sekarang kita harus rapi, harus tertib dan harus lengkap atributnya. Itu bagian terpenting kita untuk melaksanakan tema ini dari pemerintah, karena pemerintah tidak akan pernah berhasil kalau tema ini tidak diejawantakan di sektor-sektor pendidikan. Contoh, nggak mungkin masyarakat di Pasar Puri Harapan di situ disuruh jualan memakai kaki seperti ini. Rasanya very impossible. Tapi kalau murid-murid, adik-adik memakai kaju, memakai kopiah dan memakai atribut yang lengkap, itu satu bentuk bahwa edukasi bagian yang terpenting sebagai ejawantah dari program-program pemerintah yang tidak bisa ditinggalkan. Tepuk tangan buat kita semua. Yang kedua, kita diharapkan untuk membantu mewujudkan swasembada pangan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah swasembada pangan di sini bukan semata-mata kalian diharuskan untuk menanam padi supaya padi itu bisa dinikmati oleh kita. Tapi kita dengan tata kelola lingkungan ini bagian terpenting sebagai satu swasembada. Sehingga sekolah sekarang diwajibkan, apalagi Sudirman 2 sudah menjadi sekolah adiwiyata level 1 yang akan menginjak ke adiwiyata level 2. Bagian yang terpenting ini tidak bisa dipisahkan oleh kita, karena sekolah adalah ada guru, ada murid, dan ada orang tua. Tanpa itu semua, very impossible akan berjalan dengan baik. Maka Dhaharul fasadu fil barri wal bahri telah tampak. Kerusakan di laut, kerusakan di bumi itu karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Solusinya apa? Solusinya adalah kita harus la'allahum yarji'un, untuk kembali kepada jalan yang benar. Ini rumput kalau didudukin, kalau dia bisa ngomong kayak kita, itu nangis. Kenapa? Kalian didudukin sakit gak? Sakit. Rumput ini kalau didudukin itu sakit. Kalian kalau duduk di sini jangan sampai rumput ini, taman ini kedudukan, karena dia itu nangis. Ini sama, ini makhluk hidup. Maka tata kelola lingkungan ini bagian yang tidak bisa terpisahkan. Begitu juga ini tidak disiram.
itu juga bagian yang menangis karena kita butuh nutrisi air. Kalian sekarang sehari harus minum berapa mililiter? Paling 3 botol itu harus diminum. Kalian tidak minum pasti akan merasa dehidrasi, kekeringan, dan nanti dalam air tipisnya biasanya akan lebih kuning. Ini satu tata kelola. Ini semua dari sisi baru lingkungan. Semua sumber pangan itu luas. Ada buah-buahan, ada hewani, kemudian juga ada nabati. Ini bagian yang harus kita kelola dan kita dalam skop yang mikro, yang kecil aja ada di sekolah. Lingkungan yang ada di sekolah, coba taman-taman kita rawat, taman-taman kita sayangi. Ini adalah bentuk tata kelola swasembada. Bilang, Allahumma paksa saya berangkat membawa tablet untuk wadah air meminum kita di sekolah. Kemudian juga membuang sampah. Sampah yang di situ bukan untuk sampah yang sembarangan, tapi sebagian yang masih sama-sama plastik bisa ditaruh di situ. Syukur-syukur kalian sudah membawa tablet tidak minum memakai plastik, karena kedepannya itu sudah tidak membawa plastik. Kita lihat SMA Cijantung itu sudah adiwiyata level 34, bersih sekali sekolahnya. SMA Cijantung yang kemarin ikut lomba ke Cijantung siapa? Iya, lihat sekolah SMA Cijantung, suasananya bersih sekali. Kan sudah level 3 mau ke 4. Visi dan misi itu harus di breakdown menjadi satu modul ajar yang notabene semua harus berbasis kepada lingkungan. Penghormatan kepada Pratama dipimpin oleh kompi yang paling kanan. Hormat!